الصلاة والسلام عليك. Bagaimana jihadnya seorang istri terhadap suaminya, Pak Ustadz? Oh, jihad istri terhadap suami itu bukan diambilnya pisau, jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. 3 perempuan yang baik. Sifatnya 3, bukan perempuan itu 3. Sifatnya 3. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Oh, itulah dia Pak Ustaz. Asal ku tengok dia senang hatiku. Siapa dia? Bini kawanku. Ini tak betul. Ini tak betul. Makanya ibu bersoleklah untuk laki ibu. Jangan bersolek untuk laki orang. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Kalau sudah mau pergi undangan keluar rumah, oh dempul 3 inci. Pas pula masangnya mati lampu, kiri hijau kanan biru. Balik ke rumah laki mengamuk, saya peninju kau tadi gitu. Padahal salah pakai makeup. Nah, oleh sebab itu ciri yang pertama, inna nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Adinda, pakailah jilbab panjang. Alah, abang baru 2 kali 3 ngaji udah mau nyuruh-nyuruh aku. Dulu aku setan, abang iblis. Patuh aja. Adinda, janganlah keluar rumah pakai baju you can see. Kamu kan bisa sih menengok, kau bisa menengok ke teriak bini saya. Janganlah kau pakai ke rumah pakai. Nah, itu kan kain rok belum selesai dijahit, kenapa kau ambil? Rok panjang, resleting belum berpasang. Nah, itu dipakai, dikasih tahu suami melawan. Iza amartaha atau anka. Yang ketiga, iza ghibta anha, kalau kau pergi jauh, dijaganya anak-anakmu dan harta bendamu. Itulah dia perempuan. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang diberikan perempuan yang soleha-soleha. Sebab selama ini yang sering saya dengar jihadnya seorang suami terhadap istri, Pak Ustadz. Karena kebetulan yang ceramah laki-laki. Coba kalau yang diundang ceramah perempuan, pasti dia bercerita bagaimana jihad seorang perempuan. Perempuan yang berkata, enak jadi laki-laki ya. Laki-laki baca Quran, laki-laki itikaf di masjid, laki-laki ceramah. Kami Pak Ustadz, perempuan yang hamil, meninggal, mati syahid. Hamil perempuan, melahirkan, meninggal, mati syahid. Makanya suaminya tak nangis waktu dia mati. Bapak kenapa tak nangis? Tak sedih saya Pak Ustaz, dia sudah mati syahid. Saya ganti dengan yang syahid berikutnya Pak Ustaz. Perempuan yang menjaga anak-anaknya, yang merawat keluarganya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti jihadnya laki-laki fisabilillah. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak perempuan yang solehah-solehah. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Tiang ini kokoh, gara-gara tiang yang kokoh inilah maka tenda ini menarik, maka pentas ini bisa berdiri tegak. Kenapa? Ada tiang yang kokoh. Negeri ini kokoh, kenapa? Karena ada perempuan. Bapak Kapolres, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Lembaga Adat Melayu, alim ulama yang ada di atas ini, semua yang ada di atas ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Laki-laki hebat, laki-laki perkasa, laki-laki jadi gubernur, laki-laki jadi presiden. Gubernur, presiden, bupati, wali kota, semuanya dilahirkan perempuan. Semua maknya perempuan. Kira-kira mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, mengaku mereka. Tapi perempuan-perempuan ini bisa mengandung karena ada laki-laki. Tidak Pak Ustadz, buktinya Maryam bisa mengandung tak ada laki-laki.
Kalau suami lebih mementingkan orang tuanya daripada kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang harus dilakukan? Ini pasti yang ngirim nih istrinya. Jadi sebetulnya masyarakat ini banyak juga ke saya tuh, dia bukan bertanya, mau menyindir lakinya. Dan saya paham itu. Jadi begini bapak-bapak, bahwa bapak punya skala prioritas. Ada wajib, ada sunat muakkad, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jangan dibolak-balik. Jadi yang paling tinggi kewajibannya itu adalah memberi nafkah. Nafkah anak istri itu 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Orang tua itu juga wajib kita nafkahi. Nah, jadi kalau saya konseling, ada orangnya langsung saya tanya, kamu adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 5 orang Pak Ustadz. Nah, kalian patunganlah 200.000, 200.000, 200.000 untuk orang tua. Orang tua ini kan makannya tak banyak. Oleh sebab itu 1 juta, 2 juta. Nah, jadi tidak serta merta ditinggalkannya sama sekali. Nah ini. Jadi oleh sebab itu suami mesti tahu bahwa dia punya kewajiban pokok. Orang tua pun wajib juga, tapi dia juga punya saudara, punya abang, punya adik, punya saudara. Itu keseimbangan. Bagaimana cara supaya tetap romantis dengan pasangan walaupun saat ini dalam keadaan krisis ekonomi dan kredit yang hampir jatuh tempo, untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat? Bapak masih ingat waktu dulu pertama nikah pengantin baru? Masih ingat waktu pintu kamar dibuka, apa yang Bapak tengok? Harum semerbak bau bunga melati. Sekarang begitu dibuka, bawang bombay. Dulu masih ingat waktu dibuka gambar baju bunga-bunga, sekarang daster lapuk kuyak-nguyak. Oleh sebab itu maka suasana, mungkin duitnya tak banyak, tapi suasana, ibu sejukkan hati, bapak tenangkan hati. Dari pagi sampai sore es krim tak laku karena hujan tak berhenti. Apa kata ibu? Tenang bang, walaupun tak ada yang bisa kita makan bersama es krim ini. Aku rela hidup bersamamu bang, walaupun tidur beralas koran, makan sehari sekali, tapi janganlah lama-lama. Terus kiri jalan Allah. Litasbiru ilaiha, bapak menikah dengan dia untuk menenangkan hati dan jiwa. Di jalan kena tilang, di kantor ditekan atasan, di rumahlah bapak menemukan ketenangan. Kalau di rumah bapak tak tenang juga, akhirnya bapak pergi ke karaoke, lagu dangdut tak tenang, lagu rock tak tenang, lagu metal tak juga tenang. Akhirnya bapak makan pil anjing gila, baru gak tenang sedikit. Lama-lama sakau mati. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran a'adan ayyasjuda ala a'adin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia?
Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang-panting, tajwid belintang pukang, mau berbini 2. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek. Banyak yang setuju nih. Mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan matre 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati. Hati-hati. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6.000. Waspadalah. Kabarnya tahun 2021 materi sudah jadi materi 10.000. Maksud saya Bapak siapkan materi 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri mudanya berkunang-kunang, gelap dunia ini kurasa. Salat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz, ku sangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz, muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan, ada, bukan saya katakan tak tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk insya Allah. Amin. Takut mereka. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi. Amin gitu. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajah dia. Ustaz, bagaimana bentuk pengabdian seorang menantu terhadap mertua yang Nasrani? Oh, apakah kau pikir karena mertuamu itu Nasrani, lalu boleh kau tunjuk kiri, tunjuk kanan, kau datang ke rumah dia, hei mertua kafir. Datang seorang perempuan bernama Asma. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Afa atasaddaqu anha, ummi qadimat, emakku datang. Wa hiya raghibatun, dia ingin betul ketemu dengan aku, tapi agamanya beda, dia tidak Islam. Afa asiluha, apakah aku boleh bersilaturahim dengan dia? Siliha, sambung silaturahim dengan dia. Afa utiha, boleh aku beri hadiah dia? Itiha, beri dia hadiah. Mertuamu yang non muslim ini kau beri dia hadiah, kasih dia jilbab. Apa ini Nduk? Jilbab. Untuk apa? Menutup rambut. Kenapa rambut mesti ditutup? Karena banyak laki-laki gatal yang melihat rambut itu berdiri pula rambut dia. Akhirnya dia melihat akhlak yang baik. Dulu aku sangka kalau anakku ini menikah dengan si Islam ini, nanti anakku ini akan hilang. Ternyata setelah anakku menikah dengan si Islam ini,
ternyata anakku tidak hilang dan aku mendapatkan anak yang lebih sayang pula daripada anakku. Maka saksikanlah nak, agama apa yang mengajarkan engkau baik seperti ini? Saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat bukan karena ceramah Ustaz Somad, tapi karena akhlakul karimahmu yang terpuji. Jadi bukan kau pulang dari sini kau bawa golok, syahadat Pak, pancung bala. Orang masuk Islam melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menyiramkan duri kotoran onta. Setiap Nabi mau pergi, duri kotoran onta. Akhirnya suatu hari Nabi lewat, loh kok enggak ada? Kenapa ini? Biasanya ada, berarti cuti hari ini. Ditanya, kemana dia yang selalu menyiramkan? Sakit dia, orang Yahudi. Dijenguk Nabi SAW. Kanjeng Nabi menjenguk. Apa kata dia? Saksikanlah wahai Muhammad SAW. Waktu aku sehat kawanku wakeh tenan. Tapi ketika aku sakit engkau lah yang datang. Saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ritual ibadah kau jangan ikut. Kalau muamalah oke, tapi kalau diajaknya ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas, batasannya jelas. Jangan nanti gara-gara saya bilang silakan kau ikut pula sama dia ibadah. Habis itu kau ikut pula Natal makan sama dia. Kenapa kau makan sama dia? Enggak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Oh enggak bisa. Syarat dan ketentuan Bagaimana hukumnya kalau istri sholat 5 waktu di masjid tanpa didampingi suami? Karena suami ke masjid hanya subuh saja semangatnya. Benarkah sebaik-baik istri perempuan sholat di rumah saja? Perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik sholat di dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadis ini yang dijadikan dalil setengah orang sholat perempuan di rumah. Lalu yang sholat ke masjid itu mana dalilnya? Kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di. Itu menunjukkan perempuan ada apa tak ada? Ada. Makanya di Masjid Nabawi ada babun nisa, pintu perempuan. Perempuan tetap boleh sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jilbabnya panjang. Jangan ke masjid pakai celana legging, banyak atuk-atuk masuk parit. Apalagi di sini paritnya dalam. Kalau sudah masuk masjid, zikir, baca Quran. Pengalaman saya beberapa kali masuk masjid, dari samping kain itu terdengar ketawa. Kalau begitu elok balik. Jadi laki cuman subuh tadi. Kenapa zuhur asar dia tak ke masjid? Mudah-mudahan suami ibu-ibu istiqomah sholat ke masjid. Sholat laki-laki di masjid, laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apakah anak yang belum balik memutus sok? Sudah dijawab tadi. Apakah berdosa melawan suami yang sholatnya bolong-bolong? Suami yang tak sholat bukan dilawan. Jadi jangan suami tak sholat lalu melegitimasi perbuatan melawan. Ini tak betul. Suami yang tak sholat mengadu ke wali. Walimu ada 6. Ayah, atuk, pakcik, abang ayah, adik ayah, abang adik. Panggil mereka 6. Wali-waliku. Itu lakiku tak sembahyang. Dibawa dia panggil di sidang. Mau dibawa kemana hubungan ini? Anak kemanakan kami udah tidur sama babi hutannya. Bukan bini itu menyuruh laki sholat. Posisi perempuan lemah. Mana bisa dia menyuruh lakinya sholat? Itulah guna wali itu. Wali itu panggil. Rupanya wali itu pun tak sembahyang juga. Ini yang jadi masalah nih. Adapun ibu tak boleh melawan suami. Namanya nusyuz. Walaupun suami itu tak sembahyang. Tak sembahyangnya dia harus diluruskan. Harus dibetulkan. Bukan tak sembahyang dia lalu dilawan dengan melawan. Itu tak benar. Itu namanya menghalalkan yang haram. Saya mau nanya nih Ustaz, suami saya termasuk orang yang pelit. Jadi pernah saya ambil duitnya 20.000 beli gas. Apakah saya berdosa? Mama Dede bilang boleh. Apakah sama dengan jawaban Ustaz Somad?
Mama Dede itu di Indosiar. Saya kan mazhabnya TV One. Jadi ceritanya begini. Ada seorang laki-laki namanya Abu Sufyan. Nama bininya Hindun. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit sofa, datanglah Hindun tadi, menutup wajahnya. Apa kata dia? Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Lakiku itu pelit ya Rasulullah. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf. Kalau memang kurang dari yang standar, maka kau ambil bil ma'ruf. Nah, standar Pekanbaru ini berapa? Standar umum lah, jangan orang yang terlampau kaya, jangan terlampau susah. Kalau standar Pekanbaru 3 juta, suamimu memberi 1 juta, boleh kau ambil 2 juta. Itu hadis tentang istri Abu Sufyan melapor. Nah, jadi standar, tetapkan dulu standar. Berapa standar belanja orang Pekanbaru? Tanya Pak Camat sama Ibu PKK. Saya tak tahu. Kalau kurang daripada itu boleh kau ambil. Karena laki-laki ini kewajibannya ada 5 yang menjadi hak perempuan. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, kelima perhatian. Kalau tak kau berikan wahai laki-laki, kau dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi perempuan juga mesti patuh dan taat. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya boleh laki-laki, seandainya boleh manusia sujud pada manusia, kusuruh perempuan sujud kepada laki-laki. Maka wajib patuh, tapi laki-laki yang soleh, bukan somat. Bagaimana cara agar istri saya tak durhaka Pak Ustaz? Dan tips agar suami tak menjadi diktator. Kewajiban laki-laki 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau kasih, maka ibu, hak ibu. Kalau ibu sudah mendapatkan hak ibu, kalau ibu tak dapat hak ibu, ibu lapor ke wali. Ibu punya wali 6: ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini kalau tak melaksanakan yang 5 tadi, wali manggil. Sini kau Fir'aun, sini kau. Jadi dia tak akan diktator. Kadang-kadang ibu tu mengamuk kan karena tak selesai yang 5 tadi. Makan cuma lontong sayur gulai paku aja dikasih. Pakaian tak dikasih, tempat tinggal tidak, pendidikan tidak, perhatian tidak. Setiap bertanya ke Ustaz, Ustaz, apa hukumnya istri tidak meladeni suami? Tentu dia akan ada juga. Kenapa tidak? Tak mau dia. Itu pasti karena yang 5 tadi tidak diberikan oleh laki-laki. Ini laki-laki perlu tahu. Oh, berat tanggung jawab dari laki-laki ya Pak Ustaz. Itu maka banyak laki-laki mau jadi perempuan sekarang. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Itulah yang di Arengka 2 melambai jam 2. Kok tahu Pak Ustaz? Saya lewat situ. Saya pun dilambai orang juga. Tak tahu dia awak Ustaz. Ustaz, apakah termasuk menzolimi suami kalau kita bangunkan pas sholat subuh? Ini Fir'aun juga nih. Banyak Fir'aun di Batam nih. Saya sangka udah mati di Laut Merah. Nanti kita doakan Fir'aun ini di akhir majelis. Mudah-mudahan tenggelam mereka di jembatan Barelang. Jangan diaminkan Bu, nanti mati dia. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan aiqazat, yang membangunkan zaujuha,
zaujaha. Allah memberikan rahmat kepada perempuan yang membangunkan suaminya. Ibu yang membangunkan suami dirahmati Allah. Aslinya, ini hadis nih potongan kedua, aslinya dia membangunkan ibu. Bangun! Tapi karena dia pula yang tertidur, ibu membangunkan dia. Ambil air, percikan. Bangun bang. Tak juga bangun, besok beli pistol air. Di mall kan ada yang besar tuh isi. Haruskah istri selalu berkomunikasikan ke suami setiap kali istri mau berinfak bersedekah, istri mempunyai penghasilan sendiri? Kalau menikah dengan perempuan, apakah harta perempuan itu automatically menjadi harta suami? Ibu-ibu menjawab tidak. Ibu punya sawit kebetulan dari ayah ibu. Ibu punya ruko kebetulan dari emak ibu. Ibu sendiri pekerja pegawai maka punya tabungan. Ketika nikah tidak otomatis jadi harta suami. Hai suami, hartamu punya engkau. Hai istri, hartamu punya engkau. Tapi sebagai istri solehah, engkau ngomong. Ngomongnya bukan minta izin, sekedar ngomong kulunungun kata orang Jawa. Ngomong, bang, aku mau bersedekah ke masjid. Si abang pun jangan kegeeran. Biniku ini bukan minta izin, dia sekedar ngomong. Maka kau tinggal ngangguk aja. Iyalah bang, bin aku mau nabung. Iyalah, duit dia. Hanya kita punya ikatan begitu. Tapi kalau bini itu tak kerja, dari uang belanja itu perlu dia minta izin. Bang, izinkah abang kalau duitku ini? Tapi ibu tentu sopan. Jangan pula, bang, ini aku mau nabung, abang tinggal ngangguk aja. Duit aku, harta. Kalau abang tak ngangguk, awas. Janganlah gitu. Mau tanya Pak Ustadz, saya berbakti pada suami. Apa perlu saya berbakti pada suami yang suka memarahi dan tidak beribadah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia tak beribadah? Jelas-jelas dulu pacaran 2 tahun. Apa saja selama 2 tahun itu? 2 tahun kenalan semuanya penceritaan, pencitraan, pembohongan publik. Selama 2 tahun itu apa saja yang kalian bicarakan? Makanya pacaran tak perlu lama-lama, yang penting ta'aruf, kenal, tengok dia. Taat beribadah, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tak baik, cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Dipertahankan juga sama laki hantu. Banyak laki-laki yang lain. Tapi kalau sudah sempat menikah, tak bisa diulang balik, maka ibu-ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Dudukkan dia. Babi hutan. Ini anak kemanakan kami ini bukan kau jumpa di tepi parit. Ini orang baik solehah. Dulu SD-nya agama, SMP agama, aliyah, pesantren, kuliahnya baik. Tiba-tiba kau tak sembahyang. Kenapa bisa begini? Kau mesti perbaiki akhlakmu. Kami dulu salah fit and proper test. Inilah sebabnya. Jangan didiam-diamkan. Perempuan jangan diam. Stres mati. Jangan diam. Mengadu ke wali. Mengadu. Bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi? Ibu mau masuk surga cepat? Mau Pak Ustadz? Izinkan suami ibu nikah lagi. Banyak jalan lain. Biasanya perempuan kalau udah cerita poligami ini macam orang berbisul sakit gigi. Sedikit aja disentil. Ada perempuan-perempuan yang tahan. Ada dia tahan. Tapi Fatimah tak tahan. Fatimah seumur hidup tak pernah dipoligami oleh Sayyidina Ali. Meninggal Fatimah, barulah menikah Ali dengan perempuan-perempuan lain. Selama hidup tak pernah. Itu Fatimah. Jadi nanti ibu kalau ditanya sama suami, Adinda, mau kau masuk surga cepat? Bang, aku dah tahu arahnya kemana. Aku ingin jadi Fatimah aja lah bang. Kalaupun kau mau nikah, dia dah sudah aku mati nanti.
Kata suami, kalau kau mati aku udah tua. Tak laku lagi. Khadijah 25 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Pernah Khadijah dipoligami Nabi? Jadi memang ada model perempuan macam Fatimah, macam Khadijah bersama Nabi tak tahan. Tapi ada yang tahan. Bahkan ada bukunya. Apa judul bukunya? Aku kupinangkan suamiku. Ada judul buku. Jadi ibu kira-kira model yang mana? Jangan angkat tangan. Terserah saja. Kalau ibu tak, ibu jangan takut suaminya nikah. Karena ibu dibela oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Bapak itu tidak akan nikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan yang disahkan oleh pengadilan agama. Takbir. Yang takut. Makanya sebelum tidur malam, kalau ada kertas sama pena dekat tempat tidur, jauh-jauh kan. Takutnya pas kita sedang tidur, boleh saya cerita sedikit tentang prosedur pernikahan kedua biar ibu tahu? Boleh? Pertama, bapak tuh nanti membawa surat. Formulirnya ada di email saya, nanti saya kirimkan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir. Setuju tidak ada paksaan dari pihak manapun suami saya menikah lagi. Tempel matri 6.000. Belu bang kertas. Sampai matri-matrinya ditengok sama hakim, mak parah juga ya. Surat itu tak laku kalau tidak disahkan oleh hakim pengadilan agama. Nanti ada sidangnya. Lalu hakim bertanya sama ibu, ibu, ya benarkah ini tanda tangan ibu tidak ada paksaan dari pihak manapun? Betul Pak Hakim. Jadi ibu setuju bapak nikah lagi? Jangan tanya lagi Pak Hakim, bernaik darah dah. Jadi prosesnya panjang. Pilihannya cuma dua bu. Kalau ibu sanggup, lanjutkan. Kalau ibu tak sanggup, ibu punya hak. Laki-laki punya hak namanya tolak. Perempuan punya hak namanya khuluk. Apa namanya? Khuluk. Ibu kalau tak tahan, ibu mengadu ke pengadilan, nanti hakim memutuskan. Tapi katanya saya masuk neraka kalau tak tahan. Asal nampak HP dia berbunyi, sampai sembahyang pun tak khusyuk. Dulu berdoa, Rabbana atina, lembut. Sejak abang tu nikah, Rabbana. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Akhirnya tinggal kulit sama kentut. Untuk apa lagi hidup? Hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali. Apa hukumnya buang angin di depan istri? Nabi pulang ke rumah, Aisyah mencium bau asam karena Nabi baru makan maghafir, madu manisan bunga, tapi baunya bau bunga masak. Kata Aisyah, bau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sejak hari ini takkan kumakan lagi maghafir, kuharamkan untuk diriku sendiri. Bau masam dari makanan dari mulutnya pun kalau tak disenangi istrinya, diharamkannya untuk dirinya. Apa kata Allah? Turun firman, la ya ayuhan nabi, wahai nabi, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, karena menyenangkan hati istrimu. Khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW. Bau dari mulutnya pun dia tak senang. Ini bau dari bawah. Mengaku umat Muhammad SAW. La haula wala quwata illa billah. Orang yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka bapak senangkan hati ibu.
Nabi memanggil nama pun dia tak mau. Tak pernah Nabi manggil Aisyah, tak pernah. Dipanggilnya nama, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kalau kena panas matahari, kulitnya putih kemerahan. Nah, balik dari sini panggillah ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Tapi nya hitam Pak Ustaz. Tidak apa menyenangkan hati orang. Jangan terlalu jujur. Kau panggil ya Hajar Aswad, tentu sakit hati. Apa hukumnya menunda kehamilan? Di mana-mana orang minta doa supaya cepat hamil, dia mau menunda kehamilan. Emang unik-unik Batam nih. Tapi semuanya baik-baik karena sudah ngaji, amin. Kalau tak ngaji, tak mungkin dia bertanya. KB, keluarga besar, mengeluarkan 2 produk. Yang satu namanya tahdidun nasal. Tahdid pembatasan, batas, tak boleh hamil sama sekali, haram. Nama produknya steril untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki namanya vasektomi. Perempuan jangan mau steril, karena kalau sudah steril kalian tak bisa hamil. Sedangkan laki-laki jangan mau vasektomi. Kalau sudah vasektomi, diputus itu kabel, tak bisa disambung pakai selasiban. Judul lagunya putus tak bisa disambung. Namanya tahdidun nasal, haram. Yang boleh itu tanzimun nasal. Tanzim artinya pengaturan. Pengaturan, hamil 2 tahun sekali, hamil 5 tahun sekali. Produknya macam-macam. Kalau pakai yang ini boleh, kalau pakai ini haram. Sekali-sekali, sesekali jangan mau steril. Nih anak udah 2, anak udah besar-besar, steril aja ya. Ya steril. Anak pergi naik pesawat, meletup. Mau hamil tak bisa. Apa kata dokter? Ibu tak bisa hamil. Laki senyum. Apa hukumnya kalau suami selingkuh? Ini pasti bukan orang pasaman. Berdosakah seorang istri minta pisah sedangkan suami ingin menduakan istri tak sanggup untuk diduakan? Ibu punya 6 orang wali, Bu. Jangan pulang ceramah ini ibu panggil suami ibu, setan selingkuh, sini kau sebentar, duduk kau sini, assalamualaikum. Bukan begitu caranya. Ibu punya 6 orang wali. Yang pertama ayah, yang kedua atu, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali ibu tadilah memanggil suami yang berselingkuh tadi. SS, sini sebentar. Suami selingkuh. Jadi, kami dapat laporan bahwa kau katanya udah selingkuh. Iya Pak. Kenapa kau selingkuh? Itulah Pak, aku memang hobiku ke situ aja bawaannya. Nah, jadi wali ibu menasihati dia. Kita doakan mudah-mudahan ditutupkan Allah pintu hatinya, berhenti dia berselingkuh. Amin. Tapi kalau dia tak berubah juga, maka ibu punya hak namanya khulu'. Apa namanya? Khulu', khala'a, khulu', menuntut untuk minta lepas karena tak sanggup lagi. Aku tak sanggup Pak Ustaz. Asal ku tengok dia main WA tu berdebar jantungku Pak Ustaz. Asal ku tengok dia senyum sambil makan, rasanya mau ku pecahkan aja piring ke mukanya Pak Ustaz. Daripada rusak duniaku, hidup sekali, buatlah hidup yang berarti. Jangan sampai hidup ini tak bermakna. Maka kalau begitu Pak Ustaz. Tapi kalau ku gugat kata Ustaz, nanti bergoncang tiang aras Pak Ustaz. Tiang aras bergoncang, Allah marah kalau suamimu baik mau kau gugat. Orangnya baik, sopan, santun. Tiba-tiba kau bilang, bang, kalau kau tak bisa membawa mobil Toyota Alphard sini, ku kirim kau Al-Fatihah. Tiba-tiba ibu gugat dia.
maka itu yang Allah marah bergoncang aras, karena dia orang baik ibu gugat. Tapi kalau hantu macam ini ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan suami sementara kami tidak memiliki harta dan uang? Lantas bagaimana kami mengejar ridho suami dan orang tua? Karena di sisi lain kami ingin sukses memiliki penghasilan sendiri. Ini nampaknya dari ibu-ibu Ustadz Guru. Mohon pencerahannya Guru. Tak jelas pertanyaannya, mengawang-awang. Saya jawab pertanyaan fokus. Kalau mau mencari ridho orang tua, mencari ridho suami, tak punya duit, kemudian mau usaha sendiri. Jadi saya pun jawabnya ngawang juga. Bakti sama orang tua, kalau tak punya duit, ya datang ke rumah dia, cium tangannya, senangkan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati dia. Kalau punya duit, belikan pakaian. Tak cukup, belikan makanan. Itu untuk orang tua. Untuk suami, ya berbakti pada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa juga jadi nerakamu. Suruhnya pengajian, ikut. Dilarangnya pengajian, jangan ikut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ibu sudah pakai jilbab, suruhnya buka jilbab, suruhnya cat rambut 3 warna merah kuning kelabu, tak boleh. Karena kaedahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ikut taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kalau mau berkarir cari nafkah boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya itu juga izin ridho. Banyak juga suami ngasih izin karena terpaksa. Abang kasih izin, kalau tidak awas. Iyalah. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dagang, jualan, makanannya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Jangan. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Kalau kerja di kantor, BUMN, PNS, swasta, jangan berdua-duaan di ruang itu dengan laki-laki tak mahram. Udah macam abang saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati, setan pandai. Lalu kemudian la takhda'na bil qaul. Kalau kerja ngomongnya biasa-biasa aja. Selamat siang Bu. Siang. Bisa kami mohon bantuan? Tidak bisa. Jadi la takhda'na bil qaul. Jangan suara itu mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La takhda'na bil qaul. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara mendayu-dayu itu error dia. Bisa-bisa hang dia langsung. Nah, oleh sebab itu tetap jaga ini. Hukum asalnya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kamu di rumah. Tapi dalam hadis dijelaskan boleh. Di antaranya Asma. Asma mencari makanan onta, dijunjungnya di kepalanya. Datang Nabi, Nabi tak melarang. Hadis takriri. Kalau Nabi menyuruh, hadis qauli. Kalau Nabi melakukan, hadis fi'li. Nabi diam menyetujui perbuatan Asma, hadis takriri. Itu dalil perempuan boleh beraktivitas. Begitu fatwa Syekh Atiyah Sakar, fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Demikian, wallahu a'lam. Salahkah istri berdandan agar suami tidak menatap wanita lain? Inilah istri solehah. Sekarang banyak istri di depan suaminya seperti genderuwo, di depan suami orang seperti artis cantik, di depan suami orang harumnya sampai imam lupa ayat. Dia pakai parfum naik di tangga ini, imam di depan keciuman. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna. Sampai lupa lakum dinukum waliyadin. Kalau mau keluar rumah, parfum yang terharum. Di rumah bau pete, bawang goreng, balsem. Oleh sebab itu maka ini yang paling benar, dia bersoleh untuk suami
suaminya. Ciri perempuan akhir zaman, bersolek untuk suami orang, berdandan untuk suami orang. Saya berapa kali ketemu perempuan jamaah, ketemu di pengajian putih, pas ketemu di rumah hitam. Sampai saya heran, loh kok lain wajahnya. Ternyata bedak Kelly 3 inci. Berarti untuk suaminya di rumah dia tidak pernah berdandan. Insya Allah itu tidak ada di Villa Dago. Alhamdulillah. Di luar sana saja. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu. Baru seminggu dia sudah nikah siri dengan laki-laki itu. Apakah pernikahannya sah? Perempuan yang masih ada ikatan dengan suami maka tidak bisa membuat ikatan di tempat lain. Kalau dia menikah siri dengan laki-laki lain, maka nikahnya itu batal dan perbuatannya zina haram. Si istri pergi membawa anak perempuan yang masih belia. Tak ada hubungan, apa tanya itu? Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Ini caranya kalau ibu mau nikah sama berondong. Mau saya ajarin. Pertama, gugat suami. Nanti hakim bertanya, saudari menggugat suami? Ya Pak Hakim. Apakah saudari tahu bahwa menggugat itu menggoncang tiang aras? Allah murka. Saya tahu Pak Hakim. Kenapa gugat? Karena senapan angin tak hidup Pak Hakim. Nama penyakitnya inin, bahasa Arab. Maaf cakap, impoten. Laki-laki yang impoten tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Setahun tak sehat, maka dia akan diputuskan cerai. Itu dalam fikih. Maka selama setahun itu suami yang calon kedua ini berdoa, janganlah sehat. Pas hari yang ke-359 meletup. Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, cacat penyakit yang perempuan boleh menuntut. Di antaranya gila, tiba-tiba lakinya itu gila. Di antaranya lagi penyakit supak, bebelang, maaf. Di antaranya lagi penyakit juzam, penyakit yang jari putus-putus, apa namanya? Kusta. Itu ibu boleh menuntut. Tapi kalau hanya kena materi, abang kalau tidak membawa Toyota Alphard, ceraikan aku. Oh, BCL itu bini celako. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri soleh. Udah jadi Roma udah. Oleh sebab itu maka kalian jangan asal nikah saja. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena rupa cantiknya, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kalau nikahi karena sukunya, sukunya akan hilang. Kalau kau nikah karena rupanya, mana bunga itu? Kau nikahi perempuan karena bunga, berapa lama tahan bunga ini tak layu? Paling sebulan, habis itu disut, kering, keriput. Bunga yang tak lapu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang mukanya plastik, dagu plastik, pipi plastik, gigi plastik. Punya kan ke ikan patah. Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama babi hutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz?
Apa yang harus saya lakukan, Pak? Fa'izuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke Al-Falaq. Entah dimasuki nyiblorong ya dia, entah dimasuki jembalang tanah. Fa'izuhun, kasih dia nasihat, kasih nasihat. Mintakan doa dari Buya-Buya, pergi ke Buya Alaidin, mursyid tarekat Naqsabandiyah, biar dibaca-bacakannya air. Kalau bapak mau buka cabang boleh juga, tapi mesti izin dia. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan, diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang nih, carilah perempuan yang sholat, kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Kemana-mana, anting-anting dari hidung sampai ke telinga, mahal gitu. Macam mana anak muda yang pakai dompet ranting dari dompet depan sampai ke kunci mobil, kunci motor. Jadi kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov, mau tak? Tapi tak sembahyang. Sepenanggungan kalian sama bapaknya. Yang satu lagi tak apalah kaya kali, anak orang sederhana aja. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kali, tapi sejuklah dipandang. Asal ditengok macam-macam ada es batu di mata kita, sejuk dipandang mata. Kemudian dia sembahyang, maka yang pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya dia, ada perempuan cantik tapi tak sembahyang. Yang satu ni jelek tapi sembahyang, kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang. Mana? Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa kurubah jadi sembahyang, yang jelek ini tak bisa kurubah. Kawan saya dulu. Nah, jadi logikanya macam-macam. Betul juga. Kalian tersinggung. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Apabila seorang istri hamil, apakah ada larangan suaminya pergi menangkap ikan? Karena sekarang banyak sekali kawan saya dilarang istrinya. Ad-darru, dia yang menolak mudarat. An-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau saya meyakini bahwa botol ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, rusaklah akidah saya. Karena la haula wala quwata illa billah. Di mana letak syiriknya? Dia kan tak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Bukan perkara menyembah, ada perasaan dalam hati bahwa ini menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah. Ketika berkeyakinan bahwa hari bisa mendatangkan manfaat, bahwa jam bisa menolak mudarat, bahwa batu bisa menolak manfaat, bahwa benda bisa mendatangkan mudarat, maka rusaklah keyakinan kita. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu maka langkahkan kaki, tetap berburu, tetap mencari nafkah. Bagi yang menangkap ikan, kalau suaminya kerja nelayan 9 bulan 10 hari tak nangkap ikan, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha pencipta, maha pelindung, maha pemelihara, jaga anakku ni jangan sampai dimudaratkan, disesatkan hantu setan, diganggu jin ifrit. Bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul binnas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Bacakan ke air, diminumkan, dibasuhkan ke kepala, diusapkan ke tangan, dibacakan ke pangkal telinga. Yang hamil itu pula membaca-baca itu, karena ketika emosinya sedang down, sedang labil, disitulah setan masuk. Setan masuk ke badan manusia
ketika emosi orang terganggu, labil. Makanya ada orang, maaf, yang sedang haid menstruasi diganggu setan, yang sedang hamil muda diganggu setan. Kita kalau sehat kuat tak mau setan masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke badannya itu dia tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak sampai berkunang-kunang, lemah, barulah setan masuk. Makanya orang yang kalau terlalu lapar mau juga kesetanan. Ustadz, saya dulu dosen. Setelah menikah diajak merantau, saya cuma ibu rumah tangga. Dulu janji calon suami saya boleh kerja, namun setelah punya anak saya tak bekerja. Dia takut gaji saya lebih besar. Ibu saya kecewa. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustadz? Itulah, kalian dulu waktu belum nikah itu kenapa tak selesai MOU-nya? Bang, ini yang perempuan yang masih gadis-gadis, kok betul-betul cerita sama dia. Bang, aku ini disekolahkan makku sampai S2, S3, S cendol, S doger. Dia tak mau, aku cuman masak saja. Kalau gua hamil boleh, karena tak mungkin ku titipkan ke kambing. Boleh aku hamil, tak apa-apa kata dia. Tapi nanti setelah punya anak, makku ini mau aku kerja. Karena dia sudah potong pantik menyekolahkan aku dulu. Nanti kalau tak begini masalah. Gitu. Nah, ini masalah kerja, masalah pindah. Apakah dia mensyaratkan harus tetap di Pekanbaru atau bebas kau mau pergi kemana? Nah, jangan setelah pindah baru nelpon saya, Ustaz, suami saya harus pindah, orang tua saya tak setuju, gimana nih Pak Ustaz? Dulu kenapa tak selesai? Dulu waktu kenalan kemana? Makan bakso, makan mie ayam, makan bakso, makan mie ayam. Emangnya nikah bakso sama mie ayam? Duduk bersama suami ini, nah ini ibu ini yang tak setuju anaknya ini harus kerja, suami pula duduk bersama. Judul rapatnya mau dibawa kemana hubungan ini? Saya ingin tanya, apakah seorang istri apabila sudah memasak sang suami, apakah sang istri tidak bisa rujuk lagi? Memasak kok rujuk? Apabila seorang istri apabila sudah memasak sang suami, kalau laki-laki mencerai namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu'. Kalau hakim memisah namanya fasah. Ini salah nih. Kalau laki-laki mentolak, mencerai namanya tolak. Kalau perempuan minta pisah namanya khulu'. Kalau laki-laki menjatuhkan namanya fasah. Talak 1, talak 2 masih bisa balik. Gimana cara baliknya Pak Ustadz? I back to you my dear. Baliklah tu dah, dengan syarat iddah belum habis. Iddahnya berapa? 3 bulan. Kalau iddah sudah habis, ulang akad balik macam nikah dulu. Pakai 2 saksi, pakai wali, pakai mahar, pakai ijab, pakai qabul. Ulang balik. Itulah namanya pengantin baru stok lamo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri menyuruh suami? Kau belum selesai lah ini. Apa hukum istri menyuruh suami imam sholat jamaah di rumah? Coba sobikan ke ambo hadis Nabi jadi imam, makmumnya Aisyah di belakang, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Ada? Kalau ada, amo ingin belajar kitab apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Bonang. Tidak ada. Nabi sholat 5 waktu ke masjid. Yang sholat bini jadi makmum itu bukan sholat 5 waktu, sholat tahajud. Kok bini tidak mengaji? Apa suruh laki? Bang, siko, imam. Siko. Laki pula anggota istri, ikatan suami, takut bini. Oleh sebab itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok yang bagian atas, a'wajuha a'laha, yang paling atas itu paling bengkok. In aqasta aqamtaha kasartaha. Kalau tulang rusuk ini kau paksakan lurus, dia akan patah, lepak, patah. Tapi kalau kau ikut bengkok. Pak Kades kalau ikut bini, Kades bengkok.
Pak Bupati kalau ikut bini, Bupati Bengkok. Anggota Dewan kalau ikut bini, Dewan Bengkok. Ustadz kalau ikut bini, konai Jawa. Oleh sebab itu maka ada saatnya mengikut. Abang, mau lawak tahajud, kira-kira diikut apa enggak? Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati istri-istri aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Dibolinya pistol, tembak-tembakan anak-anak, malam tembaknya lakinya. Bang, sembahyang, the best, mantap. Berapa banyak laki-laki perampok, penyamun, preman, tengik bertobat karena istri yang tak pernah berhenti, yang main dengan perempuan. Di balik laki-laki yang hebat-hebat ini ada perempuan yang luar biasa, betul? Tengok, mengaku mereka kan. Oleh sebab itu, kalau ibu mau mengajak bapak sholat, ajaklah imam tahajud. Tadi somat ceramah tadi kan imam tahajud kan? Iya, mau awak tahajud? Mau? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahajud tu berbunyi. Dia apa munda ada mendongeng baca tadi? Mohon maaf Adinda, ikut tahajud edisi silent. Kalau suami ibu nanti malam jadi imam tahajud indak berbunyi, jangan merepet, jangan marah, bersyukur pada Allah. Zaman edan, zaman gila masih ada suami yang mau jadi imam. Alhamdulillah. Laki orang berselingkuh, laki orang narkoba, laki orang mabuk, laki ibu masih mau. Berdoa aja pada Allah, ya Allah, aku bersyukur padamu sudah kau kirimkan seorang imam walaupun tidak berbunyi, tidak apa ya Allah. Esok lama-lama berbunyi juga. Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala. Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawab. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila salihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam. Hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam,
semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya. كدت ترى